saatnya Anda merenungkan, jangan bela diri, ini fakta. Anda dalam keadaan terdakwa, kembalikan haknya orang. Kalau Anda sudah sadari itu punyanya orang, kembalikan. Gunakan jati diri, jangan merasa korban. Kami yang korban, bukan Anda yang korban. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Apakah yang kalian lakukan ini sebenarnya tidak melanggar Al-Quran? Karena dalam Al-Quran itu dikatakan, dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, bagimu agamamu dan bagiku agamaku ini. Berarti hal apapun yang terjadi bagi orang lain itu menjadi hak prerogatif orang lain. Tidak usah dicampuri, tidak usah diurusi. Kan begitu. Tadi Ustadz cuma bilang saya bantu. Berarti kan sudah mencampuri, berarti sudah melanggar isi Al-Quran dong. Sudah nggak bersesuai dengan ajarannya. Cukup? Gitu. Terus yang kedua, saya mau berdebat dengan manusia, bukan sebagai manusia. Satu-satu aja dulu topiknya. Ya. Di sini topiknya adalah siapakah yang mencampuri agama orang lain? Baik Kristen kah, Muslim kah? Itu Bang Juma, itu topiknya, silakan. Iya lagi loh. Jadi you sebagai Kristen yang menyamar sebagai Yahudi dan juga di mayoritas Islam nyamar sebagai Islam, pahami, camkan perkataan saya berikut ini. Yang umat Islam sekarang lakukan, para apologet sekarang lakukan adalah ibaratkan orang yang kehilangan barangnya, begitu dia menuntut barangnya, yang mencuri merasa dirinya diganggu. Paham? Al-Quran mengatakan, katakanlah kepada mereka, wahai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maka sembahanmu tidak perlu kau sebut-sebut dengan sebutan Allah. Tidak perlu kau ambil kata Allah lantas kau sebut Allah. Tidak perlu. Ya, aku tidak akan, kami umat Islam tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, meski kau pakai nama Subhanahu wa Ta'ala kepada Tuhanmu itu. Apalagi kalau cuma kata Allah, maka kami harus mengambil hak itu. Paham itu? Kalian sudah mencuri, habis itu kami berjuang untuk mengembalikan harta kami. Kalian merasa lakum dinukum waliyadin, nenekmu kiper. Kamu bukan penyembah apa yang kami sembah, maka Tuhanmu cukup pakai Yahweh atau Yehova atau Theos atau Kucluk. Kalau kamu nggak mau pakai Theos, pingin kali kau se-Islam-Islaman pakai kata Allah. Habis itu ketika kita berdialog, kenapa ini Islam usil kali sama kita? Serigala. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku menyembah hakikat pencipta langit dan bumi. Kamu menyembah hakikat ciptaan manusia. Paham? Wala ana abidu ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Makanya di Islam Al-Quran, sedangkan terjemahan apalagi Quran, terjemahannya pun jijik menyebut nama Tuhan dengan sebutan Tuhan kamu. Tapi kamu lupa Tuhanmu itu Theos, karena sudah keasikan menyebut nama Tuhannya umat Islam dengan sebutan Allah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan kau sentuh-sentuh agamaku. Kembalikan. Dan pakailah agamamu itu yang berasal dari Yunani. Paham? Oke, sekarang Pak Laban, tolong buktikan di mana umat Islam itu mencampuri agama Anda. Dari segi apapun itu, silakan. Giliran Anda yang lain diam. Anda bebas bicara tanpa dipotong, silakan. Tadi kalau kawan-kawan semua di sini mendengarkan, Ustadz Juma ini bilang apa? Saya bantu. Membantu itu urusan apa? Kan namanya urusan mencampuri. Berarti nggak bersesuaian caranya dengan perilakunya. Kalau membantu itu berarti mencampuri, ya kan? Gimana pemahamannya? Dasar nenek hakim garis. Udah.
Terus kemudian yang kedua, ini kemarin sudah kita perdebatkan, sudah kita bahas berulang-ulang masalah kata Allah, Allah ya. Kalau saya menyebutnya lebih enaknya sekarang Elohim supaya nggak merasa dicuri ya. Nah, tidak ada yang mencuri, tidak ada dicuri ya. Kalau dalam pemahaman Kristen itu Allah itu bersifat nama generik, bukan nama perorangan atau nama objek. Dia nama generik kalau kami mengatakannya. Dan tidak ada kesesuaian antara kepercayaan agama A dengan agama B, apalagi Tuhan yang sama. Kenapa? Dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, Allah Israel, ya, Allah Israel. Tuhan akan mengirimkan utusannya ke Israel. Berarti Tuhannya orang Israel, bukan Tuhannya orang Islam. Begitu. Lalu kemudian ini sudah kita perdebatkan kemarin, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang dicuri. Kalau merasa dirugikan, kan saya sudah bilangin kemarin, bisa diadukan. Kalau merasa itu hak kalian, kata-kata Allah atau Allah dalam Islam itu merasa dicuri, silakan diprotes. Diprotes, jangan dibilang membantu kami, masalah iman kami apa? Dari mana coba kalian merasa paling benar? Emang siapa rupanya yang udah datang dari surga? Ada rupanya kita semua yang datang dari surga. Sosok membenarkan jalan orang lain. Semua ini cari jalan. Kenapa? Karena setiap orang, saya yakin di dunia tidak ada satupun yang berasal dari surga. Tidak ada. Dan tidak ada, ini semua menurut jalan masing-masing. Ada yang menempuh jalan A, ada yang menempuh jalan B. Jadi jangan merasa, ku perbaiki cara berpikirmu, ku bantu. Apanya yang dibantu merasa sok benar? Kecuali Bang Juma ini sudah pernah dari surga, udah pernah datang dari sana, ya mungkin bisa memperbaiki. Udah cukup. Tadi nggak dipotong, gimana nya? Siapa yang motong? Nggak ada yang motong. Gimana ini? Nggak ada yang motong. Itu statalip substansi. Udah terusin aja. Kok? Nggak signifikan kok. Terusin. Ya kan gitu menurut saya. Jadi jangan bilang di mana kami letak mencampuri. Tadi barusan ngomong saya bantu. Berarti membantu kan mencampuri. Apa saya salah bahasa? Gimana pemahaman kita ini? Ya saya kembalikan. Oke, saya tanggapi dikit. Tambahin Bentar dikit. dulu yang lain dia, sebentar dulu. Nggak usah, biar Pak Banyuma aja dulu berdua. Izin ya. Silakan Banyuma. Iya, saya membantu Anda supaya Anda jangan ke Jangan Islam-Islaman. gitu, bahasamu membantu. Saya tuh, membantu buangin Anda dulu. supaya Anda Catur jangan nggak ke sih? Yahudi-Yahudian. Ini bukan cuma kata Allah. Bukan. Alkitab, Rasul, Nabi, ayat, syafaat, mujizat. Semua hampir. Padahal katanya dari bahasa Yunani. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Loh kok ke Islam-Islaman kitab Anda? Kita membantu supaya Anda itu menjadi Kristen yang punya harga diri. Supaya menjadi Kristen yang punya jati diri. Supaya menjadi Kristen yang punya wajah. Tuhan kok panggil nama Tuhannya umat Islam. Kitab kok pakai kitabnya umat Islam. Bentar-bentar lagi kau sebut Tuhanmu dengan Elohim. Mau nyamar lagi sebagai orang Yahudi di Indonesia. Wah, parah ini memang. Kata Allah di dalam KBBI itu disebut sebagai Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang Islam sembah, yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Islam punya hak paten itu. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh, kalau Anda keberatan silakan protes. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Di dalam rumahmu kamu sudah tahu ada kursi hasil curian. Orangnya datang minta, udah disampaikan. Apa yang kamu katakan? Ya sudah, kalau begitu kau laporlah di polisi. Kalau polisi mengiyakan, ambillah. Tapi kalau tidak, janganlah, biarkanlah di situ. Padahal kamu tahu itu hasil curian. Kalau logikamu sehat, harusnya komunitasmu, persekutuan gereja Indonesia yang bersurat ke lembaga kalian. Karena itu lembaga kalian, bukan lembaga negara itu. Itu lembaga internal OTEN. Persekutuan gereja se-Indonesia bersurat ke lembaga mereka sendiri. Kalian yang bisa merubah itu, bukan kami. Jangan kau libatkan pemerintah. Karena itu bukan lembaga pemerintah, itu lembaga agama. Agama apa? Agama OTEN. Kalian bersekutu semua gereja se-Indonesia. Bagaimana kalian mau melakukan persekutuan, perdamaian, sementara kalian ribut satu sama lain? Masih ribut tentang Tuhan. Sudah 2000 tahun pun kalian masih ribut tentang Tuhan.
nggak bisa. Kalian hanya mengganggu agama orang lain. Giliran kayak disampaikan gini, kalian yang terluka. Udah dibilang, saya membantu kalian supaya punya wajah. Coba tengok Hindu. Mereka sikit di Indonesia ini. Cuman di Bali-nya banyak. Buddha mereka sedikit di Indonesia ini. Tapi mereka punya jati diri, Bung. Mereka punya harga diri, mereka punya wajah. Ini loh kami Hindu, ini loh kami Buddha. Kitabnya mereka juga mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi tidak menyentuh esensi Islam. Lah datang situ, agama penjajah emang kan. Dasar memang kan suka nyaman-nyaman serigala kan. Di mana banyak orang, di situ dia ikuti warna. Paulus mengajarkan, kepada orang Roma, saya mengaku sebagai orang Roma. Kepada orang Yahudi, saya mengaku seperti orang Yahudi. Supaya bisa memenangkan banyak orang dalam nama Yesus. Kau mau mempraktekkan di sini nggak cocok. Jadi tolonglah ya. Kalian itu kalau punya power, punya kekuatan, sampaikan kepada yang punya wewenang untuk merubah itu kitab, supaya kitab Anda itu ke Yunanian atau ke Indonesiaan. Jangan ke Islam-Islaman. Dari sampulnya aja dilihat Alkitab Alif Lam. Wah, penipu. Cuma dengar. Jangan terus Biblos, Bung, Biblos, Biblika. Di Indonesia kan artinya buku. Diam dulu. Jangan punya adab nggak sih? Sebentar, punya adab nggak? Ini Laban sama Bang Juma punya adab nggak? Itu ya saudara Laban ya. Jadi kalau saya katakan saya bantu, itu supaya kamu punya harga diri, supaya kau bisa berdiri tegak. Jangan kau ke Islam-Islaman tapi makananmu babi. Ya. Gitu, paham? Kalau moralnya orang Kristen. Sebentar ya, diam dulu, melalui moderator bisa diatur nggak sih? Tadi saya bilang tadi siapa yang mau diskusi Bang Juma, Anda diam. Nah giliran udah masuk begini Anda mau ngomong gitu loh. Yang lain diam. Pak Laban silakan. Oke, terima kasih. Jadi sekali membantu itu bagian urusan mencampuri. Saya nggak ngerti gimana ya prinsip beragama kalian. Tadi udah jelas-jelas saya bilang tadi bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lagi-lagi dikeluarkan kata membantu jati diri. Urusan kami dong, ikuti dong sesuai akidahmu. Kalau disuruh bagi orang agamanya, ikuti gimana? Dan pada akhirnya bukan masalah untung rugi nih Ustadz, tapi adalah gimana proses akhir yang akan kita capai. Apa yang mau kita capai adalah surga. Surga itu adalah titik terakhir kita sebagai orang yang ada di dunia ini. Pada akhirnya siapapun kamu, aku, kamu Ustadz atau siapapun, adalah menuju surga masing-masing. Jadi jalankan sesuai akidahmu, imanmu. Kalau masalah dirugikan, ya silakan diprotes. Itu hanya itu yang bisa saya bilang. Kalau merasa dirugikan, sudah. Lalu kemudian jangan sekali-sekali mencampuri. Mau kami punya jati diri atau tidak, apa disuruh? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu sudah jelas. Jangan seperti sosok malaikat penolong. Ikuti saja akidahnya. Kan itu jalan yang lurus menurut Anda. Ya kan? Nah itu. Jadi silakan sesuai dengan jalur Anda. Saya dengan jalur saya. Ya itu. Nggak usah sosok membantu. Harusnya yang membantu itu adalah kami. Karena pengajaran kami itu adalah penginjilan. Penginjilan itu sama dengan dakwah. Kami disuruh untuk beritakanlah Injil itu sampai ke penjuru dunia. Harusnya yang berdakwah itu kami, yang membantu itu kami. Kenapa? Harusnya kalian adalah orang yang tetap pada koridornya. Apa pada koridornya? Bagiku adalah agamaku, bagimu agamamu. Kan itu. Jadi saya pikir sudah clear. Nggak usah dibantu-bantu lah. Saya nggak butuh dibantu. Saya sesuai dengan akidah saya. Saya sudah melihat setiap pengajaran itu. Mana yang terbaik? Ya ini jalan yang terbaik menurut saya. Mau dibilang nggak punya jati diri, mau dibilang guguk, terserah. Urusan saya nanti dengan akhirat saya. Kan itu, nggak usah dibantu-bantu lah. Jalankan aja sesuai akidah yang sudah diapa. Kalau memang manusia yang baik itu nampak dari perilaku. Tunjukkan perilakunya. Apa perilakunya? Jangan mencampuri. Itu, tidak ada yang merasa disakiti. Saya juga hanya mengingatkan, supaya itu diingat apa yang tertulis di Al-Quran itu. Ya kan? Dalam surat Al-Kafirun tadi ayat ke-6. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku ini. Jadi setiap orang punya hak pilih.
Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa diuntungkan. Kenapa? Pada tujuan akhirnya adalah kita sama-sama harus mencapai yang disebut dengan nama surga. Jangan lupa esensinya. Esensinya adalah surga, bukan merasa untung dan rugi. Nah itu, saya pikir sudah bagus itu. Artinya kalau mau ke surga esensinya, terus saja di jalannya masing-masing. Jangan membantu, jangan mencampuri. Kan kira-kira seperti itu. Saya kembalikan. Oke, makasih. Silakan Pak Jawa. Nah ini dia, Anda mengaku sebagai penginjil, agama penginjilan, agama dakwah. Inilah sebabnya makanya Anda harus menggunakan pakaian Anda supaya orang tahu Anda itu siapa. Tujuannya surga. Nah ini tujuannya surga. Andai saja Anda meninggal hari ini, Kristen selesai, nggak masalah. Tapi Anda meninggal, Kristen masih menjamur kemana-mana, menjalar kemana-mana, merusak generasi Islam. Kenapa merusak generasi Islam? Karena agama Anda nyamar-nyamar seperti Islam. Saya tidak ada kemudian kewajiban untuk mengganggu akidah Anda, nggak ada. Nggak ada. Silakan Anda nyembah manusia sampai Anda mati, nggak ada, bukan saya. Mau jadi serigala sampai serigala ompong sampai mati, nggak ada. Tapi saya punya kewajiban untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, nggak usah kau ke Islam-Islaman. Dan untukku agamaku. Agamamu agama syiar, agamaku juga agama syiar. Sama-sama kita menyiarkan agama, tapi tolong kau siarkan agamamu dengan pola kekristenanmu. Agamamu berasal dari Yunani, Romawi. Pakai sistem yang ada di sana. Jangan kau pakai sistem di Islam. Itulah yang dikatakan serigala berbulu domba. Kalau kau sebut saya tadi sebagai onta, berarti kamu adalah serigala nyamar onta. Di Yahudi, kamu serigala nyamar domba. Kenapa sih agamamu itu tidak punya jati diri, harga diri? Bukannya saya mau urusin. Kau mau mati sampai menyembah anak manusia, nggak ada urusan. Tapi agamamu itu loh, yang suka kali nyamar-nyamar masuk ke agama orang. Tapi kamu nggak sadar. Yang saya maksud di sini lakum dinukum waliyadin yang kamu bawa, harusnya kau pahami. Islam memberikan toleransi. Silakan dengan agamamu. Kalau sudah dikatakan, silakan kau tinggal di rumahmu. Rumahmu adalah rumahmu, rumahku adalah rumahku. Jangan lagi kau ambil barang-barang di rumahku, kau bawa ke rumahmu. Cukuplah di rumahmu, apapun yang ada nikmatilah di sana. Di situ ada teos, apostolos dan seterusnya. Gunakanlah itu. Jangan kau ambil perangkat orang untuk supaya kau pakai topeng, supaya kau kelihatan bagus. Kitabmu Biblika, terjemahkan ke Indonesia. Ya pakailah itu terjemahan yang sesuai. Biblika artinya buku. Biblos artinya buku-buku. Itulah yang kamu pakai. Jangan kau pakai Alkitab. Ya. Apostolos adalah utusan. Utusan Yesus, apostolos Yesus. Pakailah itu. Ngapain kau pakai punya orang? Katanya kamu mengimani lakum dinukum waliyadin. Di mulut. Tapi seandainya bisa kalian itu gerejamu kau bangun kayak masjid modelnya, kau bangun pula. Andai kan bisa. Dulu kitabmu sebelum yang ada sekarang disebut masjid di dalam, Ka'bah disebut di dalam. Banyak kali disebut di dalam kitabmu. Hampir sama seperti terjemahan Al-Quran. Untuk apa itu coba? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa kitab kamu itu menyerupai Islam? Untuk apa? Untuk apa? Kalau bukan untuk mencerat. Mencerat Islam-Islam awam agar menjadi penyembah manusia. Anda mengatakan tujuan akhir adalah menuju surga. Mau surga apa di agama Anda? Menurut hitungan agama kami. Dan menurut Yesus. Yesus mengatakan dalam kitab saudara Matius 7, 21-23. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa membuat kejahatan? Karena menyembah manusia. Kecuali yang melakukan kehendak Bapakku. Apakah ada kehendak Bapa agar manusia menyembah Yesus? Nggak ada. Makanya kami membentengi akidah kami. Supaya kami punya keturunan tidak ada ikut ke agama yang dibawa oleh penjajah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena jangankan di Islam orang kafir, khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Yesus pun mengatakan itu. Bahkan Paulus juga mengatakan itu. Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersaudara adalah orang yang hidup secara kafir. Kami nggak mau keturunan kami seperti itu, nggak mau kami. Ya kalau kamu mau silakan, tapi pakai pakaianmu. Jangan pakai pakaian kami.
Bukan saya mau mengurusin, supaya kamu itu sadar bahwa yang kamu pakai hari ini itu adalah pakaiannya orang. Jangan kau merasa diganggu. Makanya jangan punyanya orang diambil, punya sendirilah dipakai, supaya kita tidak merasa diganggu. Umat Islam mana ada pernah ganggu Hindu, dalam arti kata berdebat dengan mereka, dengan Buddha. Tidak ada. Kenapa? Mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Tuhan mereka sendiri, tidak nyamar-nyamar. Ini lagi kau katakan tadi, ya sudah kembalikan kata Allah, kami pakai kata Elohim. Ya sama aja, kau pakai pakaian Yahudi lagi, mau nipu-nipu lagi kan? Karena memang ada amanat di kitab saudara. Aku mengutus kamu cerdik seperti ular. Tradisi Yahudi, ular itu identik dengan iblis. Paham? Di dalam kitab saudara, Filipi 1 nomor 18, bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui ataupun jujur, untuk itu saya tetap bersuka cita. Nah itu amanat di agama kamu. Makanya pemuka-pemuka agamamu dari dulu pendahulu, kitabnya itu dibuat sedemikian rupa supaya bisa menjebak orang. Sakit memang, tapi itu fakta. Makanya aku katakan habis ini kamu renungkan. Kenapa kitab kita ini penuh dengan istilah-istilah Al-Quran di dalam? Ada apa? Renungkan itu. Ya, sudah berapa ratus tahun kalian melakukan itu. Enak memurtadkan orang di mana-mana. Enak kali. Tidak ada yang menghambat. Tapi sekarang tidak. Selama saya Bang Suma hidup dan teman-teman, sekarang juga Anda akan tahu bahwa gerakan misionaris itu akan berhenti dengan sendirinya. Silakan. Silakan bro, tetap di substansinya ya. Siapa yang tidak toleran di sini? Silakan. Oke, bukan persoalan toleran, ini udah topik baru lagi nih. Bukan masalah toleran atau tidak toleran. Jadi tadi kan di awal perdebatan itu banyak tadi Ustadz Jum ini atau Bang Jum ini menyampaikan bahasa membantu-membantu. Jadi saya bingung sendiri aja. Tapi di surat Al-Kafirun itu dikatakan bagiku, kenapa mau ikut campur membantu-bantu orang lain dalam meluruskan akidah atau iman? Nah, jadi hal yang membuat saya bingung, makanya saya tanyakan, bukan masalah toleran atau tidak toleran. Kemudian yang kedua, Ustadz, merusak generasi apa yang dirusak? Apa serapu itu iman Islam? Bisa kami rusak? Kalian mayoritas loh, persentasenya itu di atas 90%. Jadi apa yang mau kami rusak? Jangan katakan dirusak. Imani saja sesuai dengan yang tertulis di surat Al-Kafirun itu, bahwa kalau agama yang kokoh, agama yang kuat, masa sih terganggu dengan hal-hal itu? Setiap perbedaan itu akan selalu hadir. Nah, lalu kemudian yang kedua, tidak usah membawa-bawakan Yahudi, kamu apa. Tadi saya sebutkan kata Allah, keberatan. Tiba-tiba saya menyebutkan Elohim, kamu Yahudi, semua serba salah. Jadi, mau di mana saya coba? Nah, udah mendatangkan kebingungan ini. Semua, diajak teman. Padahal Yahudi sendiri itu tidak sejalan dengan Islam. Giliran udah seperti ini, sosok mau mengajak teman pula ini Yahudi. Nah, kemudian adalah tidak ada yang mencontoh. Tidak ada yang dicontoh. Kalau seperti itunya bahasa, berarti kita kembali ke masalah waktu. Ujung-ujungnya nanti kembali ke masalah waktu. Mencontoh itu berarti sudah ada dulu yang dahulu, baru duplikatnya datang. Nah, dicontoh. Nah, agama Kristen ini sendiri itu lebih tua daripada agama Islam. Dan lebih tua agama Yahudi. Jadi kalau saya katakan, berarti semua kita mencontoh dari Yahudi dong. Pertanyaannya. Lalu kemudian Ustadz Jum, apapun yang Ustadz bilang, saya tidak akan terganggu dengan iman saya. Mau untuk Israel kah, mau atau tidak kah, saya hanya tetap berpegang teguh pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, nah itu setiap orang yang percaya, berarti Tuhan kasih kesempatan bagi kami orang-orang percaya. Udah, itu tidak usah diperdebatkan. Mau masalah guk-guk kah, mau masalah apakah, saya bagian dari orang percaya, berarti saya berhak untuk diselamatkan. Itu aja pemahaman saya, itu aja iman saya. Jadi, dan saya hari ini tertawa, kami merasa dirusak atau apa. Oh, berarti segampang itulah, berarti dirusak. Berarti imannya itu nggak kuat. Hanya persoalan nama atau apa bisa rusak imannya.
Oh, segampang itu. Baru saya tahu ini hari ini. Dan takut, ada seperti ketakutan. Selama ini kalian memurtadkan, loh, kok jadi seperti itu? Nah, jadi saya pikir itu mungkin dari saya kembalikan. Balik ke topik, ada nggak istilah Kristen dipakai dalam agama Islam dan ada nggak istilah Islam dipakai di kekristenan? Lanjut lagi Bang Juma. Iya. Kalau pola Anda yang Anda gunakan itu obat di kuping untuk mengenakan orang, menindabobokkan orang. Adam alaihissalam itu bergaul dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Belum ada kehidupan yang metropolitan. Tidak hidup di era digital. Belum ada kemudian elektronik. Kehidupan Adam masih seperti itu. Tapi kemudian dia mampu jatuh oleh satu bisikan iblis. Apalagi sekarang. Jadi kalau Anda mengatakan, oh imanmu tidak tebal. Iman itu tebal. Tapi iblisnya juga tebal. Iblisnya pandai. Memperlihatkan dirinya layaknya seperti seorang muslim. Kami tidak mau dibodohi, Bung. Filipina, asal Anda tahu, tadinya adalah negara mayoritas Islam. Filipina itu. Pelajari sejarahnya. Tapi karena ada penjajah yang masuk ke sana, lalu kemudian mereka mengajarkan agamanya secara masif. Apa yang terjadi sekarang? Katolik Spanyol menguasai Filipina sampai hari ini, sehingga kemudian mereka menjadi agama mayoritas. Dulunya Islam mayoritas 98%. Tapi karena tidak ada apologet membiarkan, oh Kristen itu baik, apa kayak gini semua. Akhirnya apa? Semua menjadi penyembah manusia. Kami tidak mau itu terjadi. Selama kami masih bisa berjuang, jangan kau gunakan istilah-istilah Islam itu. Kembalilah kepada agamamu. Asalnya agamamu, gunakanlah dengan cara baik. Supaya dialog ini nggak perlu lagi terjadi. Kalau Anda mengatakan kami adalah anak-anak Theos, Islam mana yang mau keberatan? Tapi ketika Anda mengatakan kami adalah anak-anak Allah, itu penghinaan kepada kami. Karena Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Datang kalian teriak seenak perut. Kami ini adalah anak-anak Allah. Padahal kata Allah pun itu disiasatin. Sudah jelas-jelas di situ Allah. Dalam ilmu tajwid Allah disebut Allah, biar nggak terlalu kentara gitu loh. Inilah hebatnya agama kalian. Nah, saatnya Anda merenungkan, jangan bela diri, ini fakta. Anda dalam keadaan terdakwa, kembalikan haknya orang. Kalau Anda sudah sadar itu punyanya orang, kembalikan. Gunakan jati diri. Jangan merasa korban. Kami yang korban, bukan Anda yang korban. Oh, imanmu tidak kuat berarti. Oh, berarti Anda menganggap diri Anda iblis yang suka menggoda orang. Seakan-akan Anda mengatakan, biarkan kami menggoda kalian. Kuatkan iman kalian. Pasang taring kalian. Pasang kemudian iman kalian. Baca kitab kalian. Biarkan kami menggoda. Oh, jadi betul kata Quran. Minal jinnati wan nas. Iblis itu dari golongan manusia dan jin. Tidak bisa kayak gitu, Bung. Gak boleh. Kalau Anda menyadari agama itu mengajarkan kebenaran, coba polanya seperti apa? Mengajarkan kebenaran kok nyamar-nyamar. Katanya ajaran kasih. Katanya lakum dinukum waliyadin. Harus ditegakkan loh. Lakum dinukum waliyadin sudah digariskan. Ada koridornya atau kakinya nyebrang. Piye toh? Disampaikan merasa terluka. Disampaikan merasa tersisi. Disampaikan merasa dia yang dirugikan. Ini kita berbicara agama, kita tidak sengketa lahan tanah. Ini berbicara mengenai kebenaran hakiki, kebenaran absolut di dalam hati, kalbu, pikiran. Sehingga ketika kita salah, akui kesalahan itu. Ya baiklah Bang Suma, nanti coba kami bicarakan di internal kami. Ya ini juga kami pusing, ini kok bisa-bisanya dari Allah. Allah itu kan Allah sama dengan seperti atau semisal. Kamu cantik ala rembulan. Ini kok Allah Bapak, semisal Bapak. Apa itu? Lari ke bahasa Ibrani, Allah itu sumpah serapa. Lari ke bahasa Indonesia, Allah itu semisal atau serupa atau seumpama.
Jadi Allah mana ini? Satu-satunya Allah yang benar di situ adalah Allahnya Islam, Tuhannya Islam. Diplesetin. Gitu maksudnya, Bung. Jadi kita berdialog seperti ini. Kan di awal saya katakan Anda itu bukan domba dari Bani Israel. Karena bukan domba dari Bani Israel, berarti Anda serigala. Karena Anda serigala pasti tujuannya memang merusak. Makanya dikatakan nubuatannya di dalam Kejadian 49 nomor 27, wahai Benyamin, keturunanmu nanti berlaku seperti serigala. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Paulus orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem sampai ke Antioquia, mendirikan agama, mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Pengikutnya disebut Kristen. Itulah kalian. Gitu loh. Saya cuma mengingatkan aja dia loh. Silakan Anda bangun argumen Anda tapi berdata. Tapi kan tidak ada data. Diminta data, nggak ada data. Nah sekarang ada keberatan dengan mengatakan saya membantu. Saya menyadarkan baik-baiknya. Aku datang. Assalamualaikum, selamat siang. Pak, itu barang saya, Pak. Mana ada ini barangmu? Ini punyamu. Ini bukan punyamu, ini barangku. Kalau ini kau punya barang, laporkan ke polisi. Jelas-jelas dia udah tahu itu barang kita. Bukannya mau dikembalikan, malah disuruh lapor. Oh iya, kalau ini memang barangmu, berjuanglah untuk mendapatkan. Kalau memang ini barangmu, ya kuatkanlah imanmu. Biarkan kami datang seperti setan untuk menggoda kalian supaya kalian murtad. Nah kayak begitu. Ini saudara kita. Sebangsa dan setanah air, kita harus saling menghargai, saling mengingatkan. Supaya kalau kita hilap, tidak sadar, kita disadarkan. Nah sekarang kita sadarkan Anda. Agama Anda Kristen. Bahasa pertama yang digunakan oleh pendiri agama Anda dan tokoh-tokoh agama adalah bahasa Yunani. Menyebar kemana-mana, pakailah bahasa induk daripada kitab saudara. Islam Anda tidak suka, dalam arti kata ya Tuhannya beda katanya. Kitabnya beda, Nabi Muhammad SAW bukan Nabi. Dia ini, dia itu, dia ini, Islam teroris. Tapi kenapa masih Anda pakai identitasnya? Ada apa? Berarti Anda betul-betul serigala buas. Kan gitu Bang Handi, silakan. Silakan Bang Laban, kalau bisa Bang Laban tunjukkan ya istilah-istilah Kristen yang dipergunakan dalam istilah Islam. Kalau tidak ada ya berarti selesai sudah. Nama-nama malaikat. Anda nggak berdata, silakan. Nama malaikat itu diambil dari bukan bahasa Arab. Boleh kamu cek. Gabriel, Mikael, siapa lagi? Silakan Pak Laban. Pak Hanso diam dulu. Atau ganti pemain ya. Bagaimana ganti pemain? Enggak, tadi Bang Hanzo lagi ngomong, jadi saya dengarkan. Oh ya. Oke, pertama begini, Bang Jum. Anda mencontoh Bina. Jajah, kemudian menjadi kristenisasi, atau menjadi murtad. Nah pertanyaanku, Indonesia itu apa emang nggak dijajah? Lebih lama kurasa pun kita dijajah 142 tahun ya. 142 tahun, buktinya apa? Kenapa nggak jadi negara Kristen ini? Kalau memang doktrin itu berlaku di sini. Coba, ayo. Kenapa? Ayo, kenapa? Sama-sama dijajah. Kenapa Filipina itu bisa murtad? Anda bertanya mau dijawab bukan nanti? Sebentar lah. Soalnya Anda bertanya. Nanti kan ada saat menjawab. Sebentar saya ambil dulu. Biasanya pertanyaan di akhir sesi. Sebentar dulu, moderator. Biasanya pertanyaan di akhir sesi. Supaya ada jawaban nanti. Oke, lanjut. Oke. Nah, saya pikir begini, nggak usah dijawab. Jawabannya nanti pasti asumsi lagi. Asumsi nggak masuk akal. Nah, alasannya apa? Sama-sama Islam kok. Kenapa bisa murtad? Sama-sama dijajah. Nanti nggak ada jawaban yang pasti untuk itu. Nanti jawabannya pasti asumsi juga. Jadi saya nggak butuh jawabannya sebenarnya. Intinya apa? Nggak mungkin ada perusakan kalau temboknya kokoh. Pondasinya kalau dibangun kokoh, Bang Jum, mau pakai cara apapun, mau setan, mau apapun, itu generasi Islam itu pasti nggak rusak, pasti nggak akan murtad. Kalau dibangun dengan yang kokoh. Masalahnya kan lebih banyak terganggunya daripada membangun pondasinya. Iya kan? Kenapa saya katakan demikian? Lebih gampang terusik daripada memperkuat iman. Nah, kalian sendiri kan sudah mengakui bahwa Diabati ini lama-lama jemaat atau jamaah
Islam ini makin jauh. Makanya berbanding terbalik katanya dengan pengetahuan. Kalian sudah mengakui itu sendiri. Bahwa semakin zaman sekarang ini sudah semakin jauh. Kenapa? Karena sibuk mengusik orang daripada memperkuat dalil atau memperkuat imannya, akidahnya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Jangan dibilang kami yang merusak. Nah, sementara membangun iman itu tidak diperkokoh. Jadi saya pikir begini, sama dengan apa? Sama dengan seorang suami istri, ya. Jangan dicuri istriku. Sementara dia sendiri tidak membangun hubungan yang harmonis dengan istrinya. Dia menyalahkan orang. Giliran istrinya mau selingkuh dengan yang lain, yang disalahkan selingkuhannya. Jadi saya pikir begitu. Dasarnya itu bangun dengan baik, ya. Generasi-generasi kalian itu didik dengan baik. Nah, jangan supaya tidak keluar lagi bahasa generasi kami ya sekarang ini semakin jauh. Itu jawabannya. Ngapain kita terusik? Mau apapun, mau pistol pun diletakkan di atas kepala, pindah agama atau tidak, kalau memang kokoh, pasti Anda akan kokoh dengan itu. Kan itu. Lalu kemudian masalah mencuri ini udah kita debatkan kemarin. Saya malas mengulanginya. Kenapa? Karena sudah saya katakan kemarin ke Ustadz Jum bahwa kata Allah itu sudah ada sebelum Islam itu ada. Apa buktinya? Kan sudah saya bilang bahwa ayahnya Nabi Muhammad itu bernama Abdullah, yang artinya pengabdi Allah. Nah, jadi sudah ada kata-kata itu. Jadi kalau kita berdebat kusir lagi, ya terserah. Kalau kan itu yang dikeluhkan, kami merasa dirugikan, kamu mencuri. Lah, kalau merasa dia mencuri, action dong, jangan koar-koar. Kan itu yang saya katakan solusinya. Mungkin itu Cukup. dari saya kembalikan ke moderator. Sebelum ke Bang Juma, Anda nggak pakai data, ada nggak data istilah Islam, ada istilah Kristen dipakai umat Islam, ada nggak data Anda itu? Ada atau tidak? Sebelum ke Bang Juma, saya klarifikasi dulu sebagai moderator. Ada nggak datanya, ya, istilah Islam memakai istilah Kristen? Ada nggak? Dalam terjemahan Al-Quran deh, ada nggak? Ada. Dijawab Saya aja belum dulu, menemukan- ada atau B saya tidak belum ada? mencari itu. Ada. Hah? Saya belum mencari. Ada. Saya belum Oke, mencari. belum bisa menjawab. Standby, belum bisa menjawab. karena Bang belum Juma, saya silakan. cari. Yang lain standby. Iya. Silakan Bang Juma. Ada. Iya, baik. Ada. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, kenapa Indonesia itu tidak mayoritas seperti Filipina? Ya karena sebelum penjajah masuk ke Indonesia, kerajaan Islam itu sudah sangat kuat di Nusantara ini. Bahkan yang mengusir penjajah itu kan umat Islam, para kiai, para santri. Bukan teologi yang mengusir penjajah, bukan. Sekolah-sekolah teolog itu bukan mereka. Bukan. Justru mereka, sekolah teolog, sekolah Kristen ini didirikan oleh para penjajah. Bukan. Itu jawabannya, sederhana. Kenapa Indonesia mayoritas Islam? Karena pesantren berdiri di mana-mana, ulama berdiri di mana-mana, santri berdiri di mana-mana untuk melawan penjajah yang beragama Kristen. Pahami itu. Karena mereka tidak berhasil secara kasar, sekarang pakai cara-cara halus. Menggunakan pakaian Islam. Memang sakit, tapi itu fakta. Jangan Anda merasa korban di sini. Anda mengatakan, ya sudah kalau begitu ya, itu sama seorang istri, suami melarang istrinya begini dan begono, tapi dia membiarkan istrinya selingkuh. Artinya yang jahat di sini siapa? Anda sudah mengakui berarti Anda menggagahi istrinya orang berarti. Terjawab kan? Anda mengambil analogi kayak begitu? Sedangkan kita sudah menjelaskan. Minal jinnati wan nas. Iblis itu dari golongan jin. Dan ada juga dari golongan manusia. Andai saja agama Anda itu statis, tidak penginjilan kemana-mana, nggak masalah. Andai saja penginjilan kemana-mana tapi tidak menggunakan jebakan-jemakan, nggak masalah.
Anda mengatakan, biar saja ada jebakan. Kalian harus kuat supaya tidak kena jebakan. Tabiat iblisnya keluar. Gak bisa begitu, Bung. Gak bisa begitu. Sadari aja, kami itu Kristen. Dari Yunani Romawi. Pertama kali disebut di Antioquia. Tuhan kami itu adalah Roh. Kitab kami adalah Biblos. Apostolos kami adalah Paulus. Dengan gagah dong kalian kayak gitu. Ini saban hari semakin aneh gitu ya. Natalan, nyata-nyata di gereja, pakai baca Quran. Apa ini yang kayak gini-gini? Giliran kita sedikit aja sentil, ngamuk. Merasa dia yang dijajah, merasa dia yang tersakiti. Sampul kitabmu aja sudah nyakitin kami. Alkitab itu adalah Al-Quran. Alkitab itu adalah kalamullah, kalam Allah. Diambil, tidak puas kalau nggak dipakai. Untuk apa? Untuk mengkristenkan orang Kristen? Tidak. Untuk mengkristenkan umat Islam. Allah diambil, sedikit dipelesetin Allah. Untuk apa? Untuk mengislamkan orang Kristen. Untuk mengkristenkan orang Kristen supaya semakin dalam imannya? Tidak. Kata Allah itu diambil untuk mengambil orang di luar daripada Kristen masuk ke Kristen. Karena kita di Indonesia mayoritas Islam, maka agama yang suka seperti bunglon muncul dengan keislam-islaman. Itu poinnya, Bung. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Tabiat itu muncul dari pendiri-pendiri agama kalian awal mula terhadap orang Yahudi. Sekarang kalian praktekkan juga ke kami. Itu muncul pendebat para apologet Kristen itu. Berjilbab, berhijab semua. Benci Islam, benci Arab. Tapi kitabnya ke Arab-Araban. Mujizat, syafaat, hikmat, berkat. Inilah yang saya katakan, Bung. Kalau mau merajut persaudaraan kita saling menghargai, lakum dinukum waliyadin. Mulailah dari Anda. Sampaikan ke keluarga, keluarga sampaikan ke pemimpin jemaat sampaikan kepada Sekutuan Gereja Indonesia. Mari kita berdamai. Jadikan agama Anda sebagai satu pilar yang mengukuhkan Indonesia dengan tampilnya Kristen yang benar-benar punya jati diri. Jangan ke Islam-Islaman. Itu namanya intoleransi, nama itu. Kebablasan namanya. Biarkan kami dengan keislaman kami dengan tenang. Kalian juga dengan kekristenan kalian dengan tenang. Gitu baru. Ini kamu nggak sadar kan nyakiti kami kan? Kita sebagai anak-anak Allah memuji Bapa yang di surga. Kamu nggak sadar itu nyakitin kami. Allah itu tidak punya anak. Ya, kami adalah anak Allah. Anak-anak Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada anak manusia, anak hamba. Bung, sadarilah. Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Bilanglah anak-anak Tuhan, anak-anak Theos. Kami menghargai itu. Tapi giliran Anda mengatakan anak-anak Allah itu nyakitin kami loh. Sudah kami ini mayoritas, disakitin pula. Coba Anda bayangkan kalau kami menyebut Nabi Muhammad itu dengan panggilan Yesus. Atau Allah kami ganti dengan sebutan Bapa. Pasti kalian apa coba? Terjemahan Al-Quran ketika mengatakan Kul huwallahu ahad. Katakanlah Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang esa. Kira-kira tertawa enggak kalian? Tertawa pasti dia. Cobalah. Rasakan sedikit aja. Islam awam mungkin tidak merasakan, tapi kami yang paham. Rasakan aja sedikit. Ketika kemudian imam kami yang membacakan khutbah Jumat pada hari ini adalah Bapak Pendeta. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Atau kata pendeta itu kami sandingkan kepada maling ayam. Bisa enggak? Gak bisa kan? Kenapa? Karena tidak sepadan dengan tempatnya. Bukan pada koridornya. Paulus penjagal. Disebut rasul. Mana nyambung? Dia bukan utusan Allah. Yang disebut rasul itu utusan Allah. Sementara Anda tidak menuhankan Allah. Tolonglah. Ya kita bukan mau ngotot-ngototan ini.
hanya untuk sekedar supaya kita saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Kalau Kristen sudah percaya diri dengan kitabnya, percaya diri dengan agamanya, Islam juga demikian adanya, maka Islam Kristen akan duduk semeja rangkulan ngopi setiap hari. Tapi ini kalian membuat satu jurang yang menyakitkan karena kalian ke-Islam-Islaman. Itu aja sih Bang Andi. Silakan. Oke, Pak Laban bisa kerucutkan kok coba ke kata Rasul Paulus itu, kira-kira kenapa bisa ada Rasul Paulus itu? Kata Rasul di situ. Kata Allah udah dulu, silakan ke Rasul, silakan. Silakan Pak Laban. Iya, gimana? Kenapa ada kata Rasul gitu? Silakan, itu aja dulu. Biar berdata sedikit, silakan. Saya bukan ahli penerjemah, Bang. Jadi kalau saya menjawab kenapa diterjemahkan menjadi Rasul, bukan hak prerogatif saya untuk menjelaskan apa dasar pemikiran memakai kata Rasul di situ. Jadi saya nggak mau kebablasan menjawab di luar apa yang saya kerjakan. Oke. Terus kemudian mau lanjut seperti apa? Anda juga nggak mempunyai data istilah-istilah Kristen yang dipergunakan dalam Islam. Anda juga nggak punya data. Justru Bang Juma banyak data, istilah-istilah Islam banyak Anda pergunakan. Terus bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kami yang arogan dengan judul topik yang awal begitu? Landasannya apa? Silakan. Yang pertama, saya tidak pernah mengatakan kalian itu arogan. Jadi kalau diulangi lagi rekaman percakapan kita ini, diskusi kita ini, satu kata tidak ada saya katakan kalian itu arogan. Ya, itu yang pertama. Makanya sesuai konteks menangkap apa isi percakapan. Terus kemudian yang kedua adalah saya merasa tidak meniru. Meniru itu berarti aslinya berbicara tentang meniru itu berarti ada dua ini, ada dua benda. Satu asli, satu tiruan. Nah, asli ini pasti duluan datang. Jadi kalau namanya duluan datang berarti lebih asli daripada yang berikutnya. Berikutnya itu mungkin boleh kita katakan menambahi atau menyempurnakan. Jadi kalau dibilang meniru apa ini? Kalau beberapa kata kita bicara kata ya, bukan masalah cara beribadah, cara apa, bukan meniru. Karena apa? Kekristenan itu udah duluan datang. Jadi apa yang mau ditiru? Kalau kalian bilang mengarah ke Yahudi, bisa jadi ada arahnya ke Yahudi. Kenapa? Karena duluan Yahudi daripada kami kalau meniru. Jadi saya tidak merasa meniru. Tapi kalau dikatakan beberapa kata diambil, kalau memang itu milik dari Islam, apa yang mau saya katakan solusinya supaya kita selesai dengan masalah ini? Tuntut selesai. Dari tadi kita nggak usah curhat-curhatan. Aku begini, aku disakiti, begini begitu, begini apa kayak berpuisi apa? Artinya langsung cara-cara yang rasional aja. Apa cara yang rasional? Tuntut. Ke siapa mau dituntut terserah kalian. Ya kan? Seperti itu. Ya, jadi saya nggak ngerti di mana letak datanya. Ini bang ini pakai data, ini pakai data. Di mana datanya? Saya nggak ngerti data apa yang dipakai. Asumsi. Kenapa? Karena kan sejarah itu kita nggak bisa buktikan secara real sejarah yang dimasukkan dalam apa. Kenapa? Karena ada tadi bahasa menyatakan Filipina seperti ini, Indonesia seperti ini. Oh jadi dulu Filipina itu nggak punya apa? Nggak punya ustadz, nggak punya guru dulu di sana. Atau gimana? Nggak punya kerajaan dulu di sana atau gimana? Nah, jadi saya sudah ya. Ini sudah larut malam. Saya hanya kembali untuk closing statement boleh? Enggak, habis Bang Juma baru Anda kembali. Oke, closing statement aja ya. Saya pikir. Ntar habis ini ya ke Bang Juma dulu baru kembali ke Anda. Biar Bang Andi, biar silakan saudara. Mau closing nggak apa-apa. Iya, Oke, silakan. Iya, ini berhubung besok harus kerja, jadi Oke. ujung-ujungnya dua arah terus. Yang A jawab B, B jawab A. Jadi tidak ada ujungnya dan perdebatan itu tidak akan melahirkan pemenang. Oke, begini, saya ambil aja dari pernyataan saya tadi. Kalau memang Islam itu jadi Islam yang dewasa, ya
tunjukkan dengan perilakunya, tunjukkan dengan jati dirinya. Nah, tidak usah harus dengan ABCDZ terhadap orang lain. Orang akan mencontoh dari perilakunya. Kita nggak usah merasa keberatan kalau perilaku kita tidak menunjukkan seseorang yang patut dicontoh. Itu. Jadi menghentikan kegiatan yang kita anggap dirugikan itu tadi adalah tunjukkan bahwa agama itu adalah agama yang dewasa. Agama apa? Agama yang membawa kedamaian. Apa istilahnya? Agama bagi alam semesta. Nah, tunjukkan itu. Itu yang mau saya utarakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kembali. Kalau memang agama Islam itu mengatakan bagiku agamaku, bagimu agama bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iya, karena udah malam, jadi udah belepotan ngomong. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tunjukkan itu, saya mau melihat itu, apakah memang Islam itu patut dicontoh atau tidak patut dicontoh. Nah, kita lihat dari perilaku aja. Mungkin itu closing statement saya. Terima kasih. Wassalam. Shalom untuk yang beragama Kristen. Oke, jadi terima kasih Pak Laban. Next nanti kalau teman-teman pada naik jangan kayak tadi tawuran. Kristen 3 orang saut-sautan, Bang Juma sendiri. Saya sebenarnya malas naik, saya pengen tidur, tapi dengar gini harus perlu nih diliniarkan nih. Ini giliran dikasih satu persatu, ditawarkan siapa yang mau diskusi Bang Juma, hanya Pak Laban yang berani. Yang lain mingkem kaku. Giliran berjalan diskusi pada mau ngomong. Gitu loh. Next ya teman-teman. Harus diskusi yang rapi lah. Kita ini kan satu bangsa. Tidak boleh saling seruduk menyeruduk kayak banteng gitu ya. Oke, terima kasih Pak Laban. Kembali ke Bang Juma. Monggo. Ya, mungkin Saudara Laban mau pamit. Enggak apa-apa, dia masih mau mendengarkan. Iya Ustaz, karena besok harus kerja nih, jam 7 pagi udah harus berangkat. Jadi nggak apa-apa, saya dengar closing statement. Jadi kita ambil sisi yang baik dari sejahat-jahatnya manusia. Saya pikir pasti ada hal yang baik. Jadi saya pikir apalagi Bang Juma itu seorang pendakwa, seorang yang sangat hebat dalam agama. Saya pikir pasti banyak nilai kebaikan. Jadi saya dengar aja. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Kalau saya hanya seorang moderat Bang Pak Laban. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi Iya. pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas dialog ini dan juga ucapan maaf ketika saya terlalu keras kemudian melakukan penekanan. Tujuannya itu semata-mata untuk kita sadari bahwasanya Kristen itu adalah suatu agama yang kemudian datang ke Indonesia sama seperti Islam. Islam juga adalah satu agama yang datang, agama pendatang. Kristen juga adalah agama pendatang. Kan gitu. Lalu kemudian Kristen itu adalah agama syiar. Ada perintah di dalam Markus 16 untuk memberitakan tentang kekristenan kepada siapapun. Begitu juga di Islam ada perintah di dalam surah An-Nahl ayat 44 dan banyak data yang kemudian menjadi perintah, yang mana perintah ini adalah satu amanah dari masing-masing agama untuk menyiarkan agama masing-masing. Nah, sebagai agama dakwah, sebagai agama syiar, ya sejatinya mencari pengikut dengan cara yang sesuai dengan slogan agama ini sebagai ajaran yang baik. Islam mengaku sebagai agama rahmat. Kristen mengaku sebagai ajaran kasih. Nah, sejatinya sebagai kasih ya harus mencerminkan wujud kasih itu seperti apa. Begitu juga rahmat harus mencerminkan sebagai agama rahmat itu seperti apa. Nah, ketika ada kemudian di antara dua agama ini offside dalam menjalankan, dalam mencari kemudian pengikut, ya sejatinya sebagai agama rahmat kembali kepada poin rahmat itu. Ajaran kasih kembali kepada poin kasih itu. Kalau sudah offside, tapi kalau merasa aman-aman saja, sah-sah saja kemudian melakukan cara-cara apapun untuk kemudian mencari pengikut, maka siap-siap pasti akan mendapatkan kritikan dari orang-orang yang paham tentang itu. Dan kalau sudah ada kritikan, jangan merasa terzolimi.
jangan merasa tersakiti, jangan merasa tertekan, tapi sadarilah bahwa memang ada kehilapan, ada kekeliruan yang perlu diperbaiki di sana. Islam silakan berjalan dengan keislaman, Kristen juga silakan. Tetapi ketika ada hal yang keliru, ya apakah metode penyampaian atau metode dakwah atau metode kemudian pengolahan pesan dan seterusnya, maka ya sebagai ajaran kasih, sebagai ajaran rahmat, cerminkan itu. Jangan mengatakan rahmat tetapi nyikut sana sini. Jangan mengaku sebagai kasih tetapi nyikut sana sini. Itu sih supaya Indonesia damai sejahtera, Indonesia damai tentram. Semakin hari semakin erat persaudaraan meskipun agama majemuk di Nusantara ini. Dengan cara kita saling menghargai, menempatkan pakaian kita masing-masing. Saya Islam loh, saya Kristen loh, kan gitu. Saya Hindu loh, saya Buddha loh. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan cara-cara yang elegan, dengan tidak kemudian mengambil sesuatu yang bukan hak kita, kan gitu. Dudukan perkara itu dengan baik, saya jamin akan jaya Indonesia ini ketika kita menyadari beragama dengan cara rasional, beriman dengan cara elegan, kemudian mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan membangun antar anak bangsa. Saya kira begitu Bang Hadi dan juga Saudara Laban. Sekali lagi mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Niatannya, tujuannya semata-mata untuk saling mengingatkan. Demikian.